Tanggal 30 November, hari ke-335. Bacaan Kolose pasal 1 sampai pasal 4. Kristus kepala tubuh. Garis besar. Kitab Efesus membahas tentang gereja Kristus, sedangkan kitab Kolose menekankan pada Kristus sebagai inti gereja. Kitab Efesus menyoroti tubuh, sementara kitab Kolose fokus pada kepala. Kitab Kolose mirip dengan kitab Efesus, terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama membahas doktrin, pasal 1 sampai pasal 2, dan bagian kedua mengulas praktik, pasal 3 sampai pasal 4. Paulus ingin menunjukkan bahwa Kristus memiliki kedudukan tertinggi dalam segala aspek, dan ini harus tercermin dalam kehidupan umat Kristen. Orang percaya harus berakar dalam Dia, dibangun di dalam Dia, mati dalam Dia, bangkit bersama Dia, hidup dengan Dia, tersembunyi dalam Dia, dan menemukan kepenuhan dalam Dia. Dengan kasih dan kedamaian dari Kristus yang memerintah dalam hati mereka, orang Kristen harus menjadikan Kristus sebagai fokus utama dalam setiap aspek kehidupannya. Renungan harian. Pertimbangkan 8 kata berikut ini. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Pasal 3 ayat 11. Perhatikan bagaimana Paulus mengembangkan gagasan ini dalam seluruh suratnya. Dalam satu paragraf, pasal 1 ayat 15 sampai 20, Paulus mencatat setidaknya 8 bukti keunggulan Kristus. Dia menciptakan, membebaskan, dan memaafkan Anda. Dia adalah gambar Tuhan, dan Dia ada sebelum sesuatu diciptakan. Dia mendahului semua hal, merancang semua hal, dan menyatukan semua hal. Singkatnya, Dia adalah segalanya yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa Dia harus terlibat dalam setiap perkataan, tindakan, dan pikiran Anda. Konsentrasilah pada kehidupan pikiran Anda hari ini. Setiap kali Anda menyelesaikan panggilan telepon, bisikan ayat Alkitab favorit atau bait himne tentang Kristus. Dalam Kristus, kita melihat tujuan Tuhan dalam menciptakan dunia dan dalam menciptakan kita. Pendalaman. Dan inilah salinan kitab Kolose. Kolose pasal 1 ayat 14. Ada kemungkinan besar bahwa Paulus menulis Efesus dan Kolose bersamaan. Kedua surat ini memiliki banyak kesamaan. Ditulis dari penjara, dikirim oleh Titikus, strukturnya serupa, dan beberapa bagian memiliki kata-kata yang identik. Efesus pasal 1 ayat 7 dengan Kolose pasal 1 ayat 14, lalu Efesus pasal 1 ayat 10 dengan Kolose pasal 1 ayat 20. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17 dengan Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 4. Efesus pasal 1 ayat 18 dengan Kolose pasal 1 ayat 27. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20 dengan Kolose pasal 2 ayat 12. Efesus pasal 1 ayat 21 sampai 23 dengan Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 19. Menjadi teman berarti menjadi terinformasi. Kolose pasal 4
ayat 7-9. Ia, yaitu Titikus, kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Pasal 4 ayat 8-9. Dua ayat ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi dalam menjaga persahabatan yang sehat. Jika Anda belum berkomunikasi dengan seorang teman dalam waktu lama, inilah saatnya untuk melakukannya sekarang. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.